Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solin Ardi dengan NIM D1A121048 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, kita akan membahas apa itu ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, the kinds of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Yang selanjutnya, beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi. Yang pertama yaitu Sastra Prateja, yaitu ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi sistem yang teratur. Yang kedua yaitu Suharyanto, yaitu ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga yaitu Mubiarto, yaitu ideologi adalah sejumlah doktrin atau kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Selanjutnya, fungsi ideologi. Yang pertama itu struktur kognitif, yaitu mengetahui keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu orientasi dasar, dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seorang untuk melangkah dan bertindak. Dan yang keempat yaitu bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima yaitu kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam yaitu pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma yang terkandung di dalamnya. Yang selanjutnya itu mengenai beberapa jenis ideologi. Jadi di sini ideologi terbagi menjadi 4, yaitu Marxisme, Leninisme, yang kedua yaitu liberalisme, yang ketiga itu sosialisme, dan yang keempat itu kapitalisme. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Masalah penting yang dihadapi oleh Pancasila sebagai ideologi negara yaitu globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antar masyarakat suatu bangsa, masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan mendekatkan masyarakat dunia. Fase perkembangan globalisasi, fase embrio. Yang kedua, fase pertumbuhan. Yang ketiga, fase take off. Yang keempat, fase perjuangan hegemoni. Yang kelima, fase ketidakpastian. Dan yang keenam, fase kebudayaan global. Selanjutnya, materi, yaitu warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Unsur-unsur mempengaruhi ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu ada unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme, atau komunisme, untuk bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa.
B. Unsur individualisme dalam liberalisme, tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu kapitalisme, yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Yang selanjutnya yaitu unsur ancaman ditimbulkan oleh aksi terorisme, yaitu yang pertama rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga yaitu aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Yang selanjutnya yaitu unsur ancaman ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua yaitu perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, cukup sekian atas presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.